Terima kasih semuanya. Para tamu yang terhormat, senior-senior. Saya ingin memperkenalkan kepada kalian semua. Pacar saya, Nona Sayeki. Apa yang terjadi? Sekarang waktunya untuk mengangkat ritualnya dirujuk oleh Revie. Apa yang kamu lakukan di sini? Dia tidak bisa main sekarang dan pergi keluar. Ikut saya. Selanjutnya saya mau pacar saya mengatakan beberapa patah kata. Halo semuanya, saya Sayeki. Saya bisa menjadi pacar Hang Xuan. Saya merasa sangat terhormat. Saya harap kalian semua bisa bersama saya, menyaksikan kebahagiaan kami. Sebenarnya saya sangat senang hari ini. Karena kakak saya juga datang ke tempat ini untuk memberkati saya. Xiao Mian, silakan naik ke panggung. Saya tidak apa-apa. Sebenarnya, saya masih harus berterima kasih kepada Hang Xuan terlebih dahulu. Memberikan kakak saya kesempatan untuk menunjukkan bakatnya. Mungkin kamu tidak tahu. Kakak saya adalah pianis yang sangat hebat. Dia melakukan kesalahan beberapa tahun yang lalu. Sampai sekarang masih menyesal. Karena harus meninggalkan panggung. Tapi hari ini saya ingin mengambil kesempatan ini untuk memberitahunya. Xiao Mian, saya rasa masa lalu sudah berlalu. Saya tidak ingin kamu hidup dalam penyesalan. Saya sudah memaafkanmu. Meskipun dulu kakak saya membakar saya, dan lukanya sangat parah. Tapi itu tidak membakar hubungan persaudaraan kami. Saya rasa dia juga benar-benar menyesal atas apa yang dia lakukan. Bagaimana dengan saya sekarang? Saya berharap bisa mendapatkan doa terbaik dari kalian semua. Terutama kakak saya Xiao Mian. Berikanlah restu untuk saya dan Hang Xuan. Karena alasan saya, terjadi kebakaran. Kakak saya terbakar parah dalam kebakaran itu. Saya sangat menyesal, kakak. Saya selalu berharap dia mau memaafkan saya. Saya berharap kakak saya bisa mendapatkan restu juga. Dan juga mendapatkan kebahagiaan. Mian, saya benar-benar berterima kasih padamu. Saya juga berharap semua orang di sini bisa membantunya menjadi saksi bersama. Xiao Mian, jangan menyerah pada dirimu sendiri lagi, oke? Bangkitlah lagi. Ceritakan apa yang terjadi. Kenapa dia barusan bilang kau membakarnya? Aku yang tidak membakarnya. Aku tidak bisa bicara. Apa yang tidak bisa dibicarakan? Apa yang sebenarnya terjadi? Ini bukan main-main. Kita belajar piano bersama. Untuk kompetisi internasional 4 tahun ini. Dia membuka keran gas ketika aku sendirian di rumah. Aku hampir terbakar sampai mati. Aku tidak melakukannya. Aku bahkan tidak tahu ada gas di rumah. Ketika aku pulang, aku cuma menyalakan saklar lampu. Apakah kau yakin? Kau ingin membuatku marah sekali, kan? Kita berdua ada di sana saat itu. Kenapa cuma aku yang terbakar sedangkan kau tidak terluka sama sekali? Kamu katakanlah. Beri aku alasan yang masuk akal. Kamu tidak bisa membenarkan tindakanmu. Yi Xiaomian, ketika aku tahu, kau mengundurkan diri secara otomatis. Aku kira kau merasa menyesal. Tidak kusangka kau masih menyangkalnya. Kalau aku tahu dari awal, seharusnya aku kirim kau ke penjara. Jangan khawatir. Yi Xiaomian. Aku tidak percaya ini. Kakakmu selalu memikirkanmu. Dan kau, demi mencapai tujuanmu, malah menyakiti keluargamu sendiri.
Kau tidak pantas mendapatkan kakak yang begitu menyayangimu. Maaf. Aku seharusnya tidak datang hari ini. Sekarang semua orang sudah bicara. Ye Hangsuan juga sudah tahu wajah aslimu. Yi Xiaomian, menyerahlah. Mulai sekarang jauhi dia. Kalau tidak, jangan salahkan aku yang bertindak kasar padamu. Xiaomian, ayo pergi. Yutong, Meng Anna, kamu harus tenang. Dokter bilang padaku agar tidak mudah gelisah karena depresi. Yi Xiaomian adalah putri dari mantan istri Li Ming yaitu Han Wanfen. Jangan pernah berhubungan apapun dengan Hang Xuan. kakakmu selalu memikirkanmu. Dan ketika kamu mencapai tujuanmu, sebenarnya kamu menyakiti keluarga sendiri. Kamu tidak pantas mendapatkan kakak yang begitu mencintaimu. Terima kasih. Terima kasih telah menolongku keluar dari masalah. Apa yang sebenarnya terjadi dengan kebakaran itu? Jangan lihat ke arahku. Aku tahu pasti ada rahasia di sini. Kau ingin membakarnya di dalammu. Bahkan mau mengakuinya di depan Hang Xuan. Kaulah yang membakar kakakmu sendiri. Jadi aku malah berpikir, kamu mungkin sedang berusaha melindungi orang lain. Ini adalah nenekku. Saat itu, nenek hanya peduli untuk menyelamatkanku. Dan kakakku hampir saja. Nenek selalu memberitahuku. Kakakku diasuh di rumah kita. Tidak ada hubungan darah dengan kita. Jadi kita harus lebih baik padanya. Kalau tidak, dia akan berpikir kita mengabaikannya dan tidak menghargainya. Tapi pada saat yang paling kritis, nenekku menyelamatkanku terlebih dahulu. Karena itu, nenek selalu merasa menyesal kepada kakakku. Bahkan memanggil namanya sebelum dia meninggal. Kamu tidak ingin kakakmu membenci nenekmu karena menyelamatkanmu tapi tidak menyelamatkannya. Nenek sudah terlalu banyak menyalahkan dirinya sendiri. Dan sekarang dia sudah meninggal. Aku hanya ingin dia pergi dengan tenang. Jika kamu ingin membenci, cukup biarkan dia membenci aku saja. Serius, Li. Aku tidak tahu apakah keputusanmu ini bijak. Tapi, kamu memiliki tanggung jawab seperti ini. Aku mengagumimu. Aku akan memberitahumu sesuatu. Sebenarnya saat aku kecil, aku suka bermain ayunan. Apakah kamu tahu? Semakin tinggi ayunan bergerak, Masalah akan terbawa angin semakin jauh. Sampai akhirnya menghilang. kamu tahu. Sedikit orang yang percaya ucapan seperti itu sekarang. Tapi aku selalu percaya itu benar. Aku tidak menyangka kamu juga percaya. Kadang-kadang sesuatu, selama kamu mau mempercayainya, pada akhirnya itu akan menjadi kenyataan. Oke, biarkan aku mengeluarkan semua masalahmu dari dirimu. Menyingkirkannya. Cukup tinggi. Sudah cukup. Beutong. Terima kasih. Sudah banyak yang aku ceritakan padamu. Suasana hatiku jadi lebih baik sekarang. Sekarang sudah lebih baik. Itu bukan urusanku lagi. Aku akan balik dulu. Tunggu sebentar. Kamu tinggalkan HP kamu dan kamar mandimu masuk air. Aku sudah minta orang memperbaikinya untukmu. Lihat apa yang ada di dalamnya. Bagaimana kamu bisa mengacak-acak barang orang? Namaku Yi Xiaomian. Beberapa tahun yang lalu aku berada di teater kota ini. Pianis paling menjanjikan. Dan sekarang, aku menjadi pustakawan yang membenci hantu. Di kompetisi piano yang mengubah hidupku itu, apa yang sebenarnya terjadi? Itu adalah rahasia di dalam hatiku.
Yi Xiaomian, rahasia apa yang kamu miliki? Kenapa kamu pensiun pertama kali? Kenapa? Aku tidak tahu. Aku tidak bisa mengatakannya. Aku akan datang kembali besok. Namanya Sayeki. Dia adalah adikku yang tidak memiliki hubungan darah. Kami putus hubungan setelah kebakaran tahun itu. Kali ini dia tiba-tiba kembali ke kota ini. Belakangan aku tahu alasannya. Yi Xiaomian, adikku yang baik. Aku tidak mati dalam kebakaran itu. Kali ini aku kembali. Aku pasti akan menghancurkanmu. Kakak, kita sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Aku sangat senang kamu kembali. Benarkah? Ngomong-ngomong, kakak, kamu kali ini kembali. Tinggal saja di rumah lama kita. Semuanya sudah aku siapkan. Ya? Sebenarnya, temanku, mereka sudah sewa apartemen untukku. Kamu punya teman di sini. Aku nggak tahu. HMPH, masih banyak yang kamu nggak tahu. Ye Hang Xuan. Dia itu Ye Hang Xuan, Project Director perusahaan Jiaro. Aku suka dia sudah 5 tahun. Hang Xuan, masih cari cewek piano itu? Aku terus cari dia. Aku yakin akan ketemu dia. Dia yang temani aku di masa tersulit. Pria di samping Ye Hang Xuan. Itu Bei Yutong yang pulang dari luar negeri bawa rahasia. Yutong. Banyak rumah sakit di Amerika mau pekerjakan kamu. Kamu tiba-tiba pulang. Ada apa? Kali ini aku pulang. Mau selidiki penyebab kecelakaan mobil ibuku. Kecelakaan. Bukannya kasus itu sudah ditutup? Itu kecelakaan. Pokoknya, sebelum aku cari tahu, aku nggak bisa balik ke meja operasi. Hang Xuan, bawa aku ke suatu tempat. Ada properti ibuku di sana. Maksudnya properti apa? Jangan banyak tanya. Aku nggak nyangka akan ketemu Bei Yutong lagi. Kehadirannya ubah nasibku total. Hal pertama yang dia ubah, kepemilikan rumah lama peninggalan ibuku. Ini surat izin properti. Anking itu ibuku. Ini bukti-buktiku. Selesai. Nggak masalah. Kalau punyamu, Aku telepon ibuku. Dia pasti tahu apa yang terjadi. nggak ada yang angkat. HP palsu aja nggak punya, jadi nggak bisa telepon, ya? Ibuku di luar negeri. HP-nya mati. Kamu pernah lihat tempat ini lama kosong? Jadi kamu menyelinap masuk. Dan pikir tidak ada yang akan sadar. Apakah pekerjaanmu penipuan? Tolong hilang dari pandanganku. Tinggalkan rumah ini. Mau kemana aku harus pergi sekarang? Dan ini rumahku. Jadi maksudmu kamu akan bertahan? Tinggal bersamaku, ya? Tidak, kalau kita tinggal berdua begini. Jaga-jaga suatu hari. Bagaimana kalau suatu hari kamu berbuat sesuatu padaku? Aku hadapi kamu. Satu-satunya alasan. Tidak ada keinginan. Untuk membeli waktu cukup. Untuk menjaga kepemilikan rumah tua itu. Aku harus. Sementara setuju pada perjanjian tidak adil Bei Yutong. Aku akan terlambat kerja. Yi Xiaomian.
Ada masalah? Kamu ingat 5 larangan yang kubilang? 5 larangan apa yang kamu ingat? Aku tidak bisa bicara baik-baik denganmu. Ini jam tangan untuk atur alarm. Waktunya harus diikuti ketat. Kamu bertanggung jawab penuh untuk cuci, masak, bersih-bersih. Seluruh rumah tua ini atas bawah. Tidak boleh ada sudut mati. Biasanya peralatan makan dan pakaian harus dicuci hari itu juga. Tidak boleh menginap. Waktu makan sarapan jam 7 pagi. Makan siang jam 12, makan malam jam 6 sore. Ingat, aku akan pulang tepat waktu untuk makan malam. Puas dengan rumahnya? Menurutku, penglihatan Cai Jinrongku masih sangat bagus. Cuma tidak tahu kamu puas atau tidak. Selama ayahku suka, aku puas. Wah, kamu bisa benar-benar bicara. Kali ini, kamu lihat Ye Hangsuan begitu turun pesawat. Lihat kan? Tuhan di pihak kita. Tapi ayah, menurutku kita perlakukan Ye Hangsuan begini. Apakah tidak bermoral? Kiki, aku cuma mau kamu menikah dengan pria baik. Selamat bersenang-senang. Jangan pikirkan lagi. Pergi ke Jiarong sekarang. Aku sudah menemukan orang untuk menempatkanmu sebagai asisten Ye Hangsuan. Dua hari lagi, akan ada pesta peluncuran proyek Dahua. Kamu adalah manajer proyek. Semua pemegang saham mengawasimu. Kamu hebat. Apa yang direkrut di sana adalah pengiring piano wanita. Sampai sekarang kamu belum punya pacar resmi. Kamu tahu apa yang orang luar katakan tentangmu? Mereka bilang kamu tidak bisa diandalkan. Pria playboy siang malam. Tidak tahu kapan harus berhenti. Kamu membuatku kehilangan muka. Bu, jangan marah. Aku merekrut pengiring piano untuk mencari. Jangan cerita lagi tentang gadis piano itu. Di pesta kali ini, kamu harus perkenalkan pacar resmi untukku, biar semua orang ketemu. Kalau tidak, posisi direkturmu. Terus ikut kencan buta. Sampai aku puas. Perusahaan Ye Hangsuan merekrut pengiring piano. Juga ditentukan harus bisa memainkan kanon. Apa dia masih ingat aku? Xiaomian. Xiaomian. Aku rindu kamu, aku rindu kamu. Kiki. Oh, kamu bisa datang? Aku capek sekali, tapi di rumah lebih nyaman. Kiki. Kamu benar-benar mau tinggal di sini? Sudah lebih dari setahun aku menunda-nunda. Hanya bisa tinggal di sini untuk menghindari kesulitan. Tunggu. Ada apa? Kamu ngapain? Aku mencium bau pria. Tidak mungkin lolos dari mataku yang sudah berpengalaman. Ketahuan deh. Kamu terlihat sangat menonjol. Kamu masih pikir kita kurang bahas soal situasi Hangsuan? Sekarang mau digantikan? Hangsuan tidak butuh asisten yang asal-usulnya tidak jelas. Ibu Meng, sebelum Anda menolakku, bisa beri saya beberapa menit dulu. Bilang saja. Gosip. Aku dengar, Ye Hangsuan ini belum pernah punya pacar resmi. Menurut analisaku, entah dia punya terlalu banyak wanita. Atau sama sekali tidak tertarik pada wanita. Dengarkan kamu. Haruskah aku mencobanya? Inikah Yi Xiaomian yang aku kenal? Yi Xiaomian, makanannya sudah siap? Kamu lagi ngapain? Cepat diam. Masuk cepat. Dengan aku di sini, aku pasti bikin dia menyesal nungguin kamu. Sembunyi, aku udah lindungin kamu. Masuk. Kedua, jangan invasi privasiku.
Jangan ngobrak-ngabrik barang-barangku. Sebelum dapat izinku. Jangan bawa siapapun ke rumah tua. Yi Xiaomian, makananku mana? Tuan Bei, kamu pulang, minggir. Aku panas. Oh, aku nunggu kamu pulang. Aku baru aja kupas kacang ini. Tunggu kamu pulang aja. Baru gini kan bisa makan makanan panas, Tuan Bei. Aku lapar banget, kenapa nggak cepetan masak? Tahu, tunggu bentar. Apa ini? Kamu lagi ngapain? Aku lagi nonton film tadi. Kupas kacang sambil nonton. Apa yang seru? Itu yang biasa kalian tonton di asrama. Jadi kamu kenal cowok-cowok ya? Kayaknya kamu lagi mikirin cowok dan mau jadi gila. Hei, Kamu ngapain? nggak ada gerakan. Aku masakin kamu, oke? SST, mau ditambahin irisan daging? Pergi-pergi. Buka pintu. Kamu sendiri bilang aku nggak boleh invasi privasi kamu. Nah, kamu juga nggak boleh invasi privasiku. Kan adil. Sekarang bilang aturannya, kan? Saat aku atur aturan denganmu. Aku tak pernah sangka kau punya pria lain. Dengar baik-baik. Kalau mau baik ke pria lain, pergi keluar. Biar ku bukakan pintu. Cewek. Kau Bei Yutong. Kau siapa? Emangnya siapa? Zaman sekarang masih main jagoan? Pria sekarang penting buat kebahagiaan kami wanita. Bukan yang 77 krusial. Kayak bebek gratis di hotel. Yi Xiaomian. Ku beri waktu 5 menit. Cepat bawa teman ini. Yang entah datang dari mana. Bawa ke hotel cari bebek favoritnya. Pergi. Sungguh maaf, Tuan Bei. Aku janji. Ini takkan terulang lagi. Kiki dia benar-benar satu-satunya temanku. Aku janji dia tinggal di sini. Takkan merepotkanmu. Jangan pergi. Tinggal 4,5 menit lagi. Jangan sok arogan. Aku kasih tahu sebenarnya. Xiaomian kami bukan hanya bintang piano berbakat. Tapi juga kekasih hati sahabatmu Ye Hang Xuan. Mereka berdua hampir kembali ke masa lalu. Berkumpul. Satu-satu makan kebohongan. Siapa yang bohong? Jelaskan. Siapa yang bohong? Kenapa kau tak sentuh aku? Pergi kau pergi. 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 Pergi lihat. Apa yang kau lakukan? Kiki, tunjukkan ke sini. Apa yang kau lakukan? Buka matamu lihat jelas. Kau benar bisa main piano. Lalu bagaimana kau kenal Hang Xuan? Aku dan kakakku 5 tahun lalu. Rutin ke rumah sakit main piano untuk pasien. Aku saat itu bertemu Ye Hang Xuan yang baru operasi mata. Aku juga minta perawat. Kasih dia CD. CD. Apa Yi Xiaomian itu gadis pianis itu? Tapi Yi Xiaomian ini. Mana Dewi seperti yang Hang Xuan bilang? Lalu kenapa kamu tidak mendatanginya? Kemudian, lalu ada kecelakaan di rumah kami. Tuan Meng, maksud saya. Selama saya tetap di samping Direktur Ye, selain pekerjaan sehari-hari, saya akan laporkan setiap gerak-geriknya. Dan selama saya ada, tak akan ada gadis sembarangan mendekatinya. Soal kesetiaan saya, bisa dibuktikan oleh waktu. Kamu orang yang pintar, tapi orang bijak itu bagai cincin bermata dua. Saya Sayeki, jika ada yang tak memuaskanmu, kamu bisa pecat saya kapan saja. Tapi saya rasa, di sekitar Tuan Ye, Meng Dong, kamu butuh orang seperti saya. CVMU sangat bagus. Orang tuamu kerja apa? Ayah saya punya perusahaan di luar kota, juga di bidang konstruksi. Ibu saya meninggal sangat awal.
Bahkan tak sempat main piano. Bagaimana dengan akun investigasi? Kasih kata yang bagus. Bisa bantu kami tidur? Biar dia ketemu Ye Hang Xuan. Hei, dengerin ya. Kamu lakukan. Ini juga perbuatan baik buat sahabatmu. Hei, Yi Xiaomian, balik. Lihat dia. Lihat penampilan berantakannya. Lupakan Hang Xuan. Apa ada pria lain yang suka lihat begini? Dan lagi, kalau dia dilihat Hang Xuan begini, saya rasa citra Dewi Agung Hang Xuan bakal hancur semua. Kamu benci sama perempuannya? Kok mulutnya begitu jahat? Kamu masih perempuan gak sih? Aku benci kamu. Ungkapkan sedikit temperamenku. Bukankah Kennen adalah lagu favorit Hang Xuan? Apakah benar Yi Xiaomian adalah orang yang selama ini dicari Hang Xuan? Pianis wanita. Tidak satupun dari mereka yang memiliki pengalaman sebagai relawan musik di rumah sakit. Kapan aku bisa menemukanmu? Silakan masuk. Halo Direktur Ye, siapa kamu? Aku Sayeki. Mulai hari ini, aku asistenmu. Ibu Ye Hang Xuan selalu meremehkan aku. Terus-terusan mengatakan bahwa tingkat pendidikanku rendah. Jadi sebelum dia mencintaimu, untuk sementara, aku tidak bisa biarkan Meng Ana tahu bahwa kamu adalah putriku. Meng Ana itu meremehkan latar belakangmu. Mempermalukanmu di mana-mana. Suatu hari nanti aku akan menjadi menantu perempuannya. Aku akan buat kalian semua menghormatiku. Aku akan pastikan kamu hidup nyaman. Oh, ya, ada pekerjaan apa yang ingin kamu sampaikan padaku? Pekerjaan? Sayang sekali jadi asistenku. Aku khawatir tidak akan ada banyak kejutan. Kamu pasti sudah bisa menebak. Pekerjaanku adalah terus berkencan. Sebenarnya, dengan statusmu seperti ini, sudah punya pacar yang stabil. Bukan hanya tentangmu. Ini juga tentang pandangan semua pemegang saham tentang penerus Jiarong. Lanjutkan. Menurut pendapat pribadiku, jika kamu ingin Ketua Meng lebih memperhatikan kemampuan kerja MU, paling tidak kamu tidak bisa bertentangan dengan Meng dalam hal apapun. Asisten pintarku sepertinya sudah punya ide. Aku tahu, kamu tidak ingin memilih pacar tanpa otonomi sama sekali. Tapi aku harus memberi penjelasan pada pihak Meng. Kalau begitu di acara pembukaan proyek ini, aku tidak keberatan jadi pacar palsumu sekali. Untuk menyelesaikan masalah mendesak ini. Ide bagus. Halo, Tuan Meng. Asisten baru Hang Xuan bernama Sayeki. Aku ingin semua informasi tentang dia. Apakah kamu betah tinggal di sini? Kenapa tidak kembali ke rumah lama bersamaku? Tidak perlu, terima kasih. Kamu nggak masak di rumah sendiri. Sejak kebakaran itu, aku takut sama api. Maaf. Ini semua salahku. Oke. Berapa kali aku bilang? Jangan bilang maaf lagi soal kebakaran dulu. Aku khawatir sama kamu sekarang. Cowok yang kamu suka selama 5 tahun itu Ye Hang Xuan. Dia penerus perusahaan properti itu. Kamu waktu itu demi dia. Kak, aku baru nonton acara proyek Jiarong Rong Real Estate. Lagi cari pengiring piano. Kayaknya. Kamu mau interview? Bukannya kamu udah berhenti main piano? Aku juga mikir. Aku bakal pamit sama piano selamanya. Tapi Ye Hang Xuan. Mencintai seseorang itu nggak salah. Kamu berbakat banget. Kalau Ye Hang Xuan bisa bantu kamu balik ke piano, tentu aku seneng banget sebagai kakakmu. Jadi kamu dukung aku? Tentu dong, kamu kan adik baikku. Aku bakal dukung kamu tanpa syarat. Tapi kamu harus usaha keras. Aku tahu dari kecil kamu yang paling sayang aku.
Aku mau interview. Doain aku ya. Semangat, Xiao Mian. Kamu pasti berhasil. Kiki, kamu gak takut ganggu hubungan kamu sama Ye Hang Xuan? Jangan lupa, Yi Xiaomian udah suka sama dia 5 tahun. PAP, jangan khawatir. Lihat aja kondisi Xiaomian sekarang. Dia mau deketin Ye Hang Xuan. Gak mungkin. Yi Xiaomian sekarang sampah. Kenapa kamu harus deketin dia terus seharian? Tentu, biar bisa deket sama Ye Hang Xuan. Sekarang Meng Ana sama Ye Hang Xuan. Semua udah kenal aku asistennya. Aku udah mikirin. Yi Xiaomian yang pakai topeng cewek baik. Dia tidak pantas bersama Ye Hang Xuan sama sekali. Aku tidak akan pernah menyerahkan Ye Hang Xuan padanya. Soal Meng Ana, aku bisa buat dia menghargaiku. Hanya aku, Sayeki, yang pantas jadi pacar masa depan Ye Hang Xuan. Yi Xiaomian, aku selalu anggap kamu adikku. Sayang dan perhatiin kamu. Kamu lukai hatiku. Kamu harusnya bayar utang kebakaran itu dulu. Masih belum ada petunjuk baru soal kecelakaan mobil ibuku. Oke, terima kasih Pak Sang. Tuan Bei, ada yang bisa kami bantu? Kekuatan media kami cukup besar. Aku bilang butuh bantuan kalian? Baiklah. Xiaomian, gimana audisinya? Dapat. Xiaomian, Iya, aku lulus audisi. Master Bei, dia kenapa? Padahal dia tahu udah lulus audisi. Dia bakal ketemu Hang Xuan sebentar lagi. Sudah larut malam, masih latihan. Dia lebih kuat dan gigih dari yang kubayangkan. Kenapa kamu di sini? Pura-pura nggak tahu. Tengah malam begini masih main piano. Gangguin aku. Maaf. Aku cuma mau tampil bagus di pesta. Tolong sabar 2 hari ini. Maksudku kalau jika Hang Xuan nggak kenal kamu mau gimana? Aku udah pikirkan hasilnya. Tapi aku nggak mau menyesal. Banyak hal baru tahu hasilnya setelah dilakukan. Perusahaan tanda tangani perjanjian renovasi Jalan Dahua. Kenapa nggak kasih tahu aku? luar biasa, luar biasa. Kamu juga peduli urusan perusahaan. Ada mantan kekasih apa di Jalan Dahua? Sampai bikin kamu khawatir. Mau aku peduliin perusahaan? Atau kamu mau aku peduli sama pacarku? Lagi pula, bukannya kamu lebih tahu dari aku di mana pacarku tinggal? Ye Luming.
Ye Luming, anakmu mau ambil alih Jarong. Kamu masih mikirin si Jalang di luar sana. Kapan kamu bilang mau jadi konyol? Perhatikan sopan santun. Bukannya kamu yang paling perhatian sama sopan santun? Kamu mungkin gak mau orang lain tahu kalau kita nggak akur. Hubungan rumah tangga nggak harmonis. Ibu Meng. Lihat, istriku sama Linda lagi liburan ke luar negeri. Tapi dia minta khusus. Pasti datang buat ucapin selamat. Kalau proyek Dahua ini sukses, kayaknya Hang Xuan bakal bisa ambil alih Jiarong segera. Benar-benar membanggakan. Selamat, selamat. Oke, urusanmu sana. Baik, silakan. Gimana orang kayak gini bisa masuk? Baik. Paman Ye. Halo. Aku Yutong. Kamu Yutong. Sebenarnya kali ini aku balik. Buat selidiki kecelakaan mobil ibuku. Ibumu An King. Bukannya kecelakaan mobil ini udah selesai? Itu kecelakaan. Ayahmu harusnya tahu banget soal ini. Iya, dia tahu jelas. Dia baru aja bilang ke aku itu kecelakaan. Gak ada yang lain. Tapi di rumah, topik ini kayak tabu. Dia gak sebutin dan gak izinin aku sebutin. Bisa gak kamu kasih tahu aku? Yutong, gini. Sebenarnya, ayahmu nggak mau sebutin lagi. Mungkin karena takut. Sebenarnya, aku juga nggak tahu banyak hal. Jadi kamu bisa coba cari tahu. Ada beberapa klien lama di sana. Aku mau temani dulu. Paman Ye. Kamu sama Yi Xiaomian. Secara nama kakak adik. Karena kebakaran itu. Apa kamu sangat membencinya? Dia hampir membakarku demi masa depannya. Mewakili rasa jijikku padanya. Kamu memang hebat. Sifatnya luar biasa. Tapi mau jadi menantuku. Masih jauh perjalanannya. Bisakah kamu tahan ujian? Ini kehormatan terbesarku. Kamu bersedia mengujiku. Gadis kecil ini bisa bicara. Baik, dari hari ini aku kasih tugas. Kamu dan Ye Hang Xuan bertanggung jawab atas akuisisi Dahua. Kamu maksud Jalan Dahua? Benar, nomor 247 Jalan Dahua. Rumah tua tempat Yi Xiaomian tinggal. Pusat renovasi kita. Jadi harus dibongkar. Mulai besok, bisa kamu tangani proyek ini. Kakak, masuk duduklah. Tidak. Saya asisten direktur Departemen Perencanaan Proyek Grup Jarong. Saya Ki. Pasti sudah dengar. Proyek renovasi Dahua segera dimulai. Ini undangannya. Harap tepat waktu untuk rapat pembelian rumah. Rumah tua ini sudah lama tertunda. Sayeki ini menyatakan perang. Rebut Ye Hang Xuan dulu. Rampas rumah tua. Apinya sudah menyala. Kamu tantang atau mati? Tak pernah kusangka. Aku dan kakakku jadi musuh. Yi Xiaomian, bangun. Bangun. Musuh sudah di depan pintu. Kalau tidak melawan, tempat perlindungan terakhir pun takkan tersisa. Ye Hang Xuan sudah bersama kakakku. Katanya, Ye Hang Xuan masih mencari gadis piano.
Dia dan Sayeki tampil mencolok di depan semua orang. Cinta terbuka, cuma mata ditutup. Yutong, hai. Pelayan, tambah minuman. Kenapa cari aku? Terima kasih, terima kasih. Yutong, aku kurang pikir. Kamu di rumah lama banget. Aku bahkan gak tahu kamu tinggal di mana. Kapan jadi cerewet begini? Kayak dulu yuk. Tidur sekasur. Bukan, maksudku. Gimana ketemu Yi Xiaomian? Kamu benci banget sama dia. Bukan benci, tapi jijik. Dia cewek paling menjijikkan yang pernah aku lihat. Egois. Main licik. Hang Xuan, tahu nggak? Yi Xiaomian itu cewek pianis yang kamu cari-cari. Sayeki itu kasihan banget. Punya adik kayak gitu. Pasti dari kecil udah menderita. Sayeki sayang banget gak jadi artis. Ganti topik yuk. Gimana kalau kamu pindah ke rumahku? Sayeki bilang, cowok yang disukai Yi Xiaomian gak bakal lepas gampang. Aku takut dia makan kamu. Gak perlu, aku ada tempat tinggal. Kamu ada tempat tinggal, tapi aku khawatir. Sayeki ini licik banget. Mendekati kamu, pasti ada maksud lain. Aku ada urusan. Aku duluan ya. Oke. Bei Yutong. Terus mau aku ngapain? Aku pikir. Boleh aku ngomong sebentar? Ayo. Target kita jaga rumah tua. Jadi biar sama-sama untung. Kita harus urus Ye Hang Xuan. Asal Xiaomian jadi pacar Ye Hang Xuan. Semua masalah itu udah bukan masalah. Yi Xiaomian. Aku nggak maksud nakutin. Tapi kamu harus tahu. Citramu di hati Hang Xuan sudah hancur total. Kalau aku benar-benar bilang padanya, kamu adalah cewek yang dia tunggu 5 tahun. Kamu pikir, dia bakal suka sama kamu? Dia mau jadi pacarmu? Nggak mungkin. Tuan Bei, lihat. Kita semua orang sendiri. Jangan bicara tajam-tajam, ya? Si kecil Mian kita perlu diubah. Setidaknya lebih menarik dari kakaknya yang kotor itu. Kamu kan sahabat terbaik Ye Hang Xuan, yang paling kenal dia. Jadi kandidat terbaik buat ubah Xiaomian. Ya kamu? Kalau mau hebat, nggak bisa andalkan orang lain. Harus sendiri. Ibu, kenapa teleponmu nggak bisa dihubungi? Rumah tua mau dibeli. Diborong. Apa? Lepasin saja. Beberapa hal memang bukan milikmu. Bukan hakmu. Ibu, tapi rumah tua itu satu-satunya peninggalan ayah buat kita. Kalau suatu hari ayah pulang, dia nggak bakal nemuin kita. Kan, Bu? Kenapa sertifikat rumah tua itu pemiliknya tertulis Anking? Siapa Anking? Anking. Aku tahu. Waktu Anking ambil rumah itu, dia mau alihkan ke ayahmu. Tapi, prosedurnya belum selesai. Cuma segitu aja. Tapi ibu nggak pernah bilang. Ketemu keluarga Yi Xiaomian. Datang sini. Lagi ngapain? Udah bangun. Aku belum bangun, sialan kau. Kenapa semalam tidur sama ini? Saya kemarin. Aku ingin kamu membuatku. Tapi aku takut kamu akan menolak. Jadi aku mondar-mandir di depan pintumu. Jalan-jalan lalu tertidur.
Aku nggak ngerti yang kamu omongin. Bei Yutong lagi ngapain? Aku benar-benar butuh bantuanmu. Aku minta tolong sama kamu. Aku mikirin omonganmu. Kalau mau sukses, harus mandiri. Tapi aku nggak ada arah sama sekali. Aku benar-benar butuh bantuanmu. Aku sumpah, apapun yang kamu suruh, aku akan berusaha sekuat tenaga. Aku akan lakukan. Tidak peduli akhirnya Ye Hang Xuan terima aku atau enggak. Aku akan berusaha sekuat tenaga. Aku harus pertahankan rumah tua ini. Oh. 5 larangan. Aku nggak akan pernah lupa. Ini yang kamu bilang. Apapun yang aku suruh kamu lakukan. Kamu rela melakukannya tanpa penyesalan. Oke. Maksudnya apa ini? Keras? Aku nggak dengar. Ia lebih keras. Aku nggak dengar. Langkah pertama rencana transformasi otakku untuk membangun kepercayaan diri. Mulai. Aku punya kepercayaan diri. Langkah kedua, perombakan. Membangun keberanian dimulai. Ye Hang Xuan. Aku. Oke. Bilang. Kalau Ye Hang Xuan berdiri di depan kamu sekarang, kamu bakal ngapain? Kasih tahu kami. Gak ada gunanya kamu berdiri di sini bengong. Hang Xuan udah kabur. Kadang hal kayak gini gak boleh ragu-ragu. Tahu nggak? Cantik. Hei. Apa? Kamu. Kamu yang bilang sendiri. Kalau Ye Hang Xuan kabur dariku. Apa sih yang ada di otak kamu? Kamu cuma bisa mikir lurus, babi, kamu. Aku nggak sengaja makan tahu MU. Gimana dia? Kamu punya perut six pack nggak? Harusnya punya. Kamu mau tahu apa soal Bei Yutong? Meng Dong? Walaupun aku nggak ngerti, apa hubungannya Bei Yutong sama Yi Xiaomian. Tapi di acara makan-makan proyek terakhir, dia bantu banget Yi Xiaomian. Kamu juga tahu kan Bei Yutong itu sahabatnya Direktur Ye. Menurutku, omongan dia pasti pengaruhin Direktur Ye. Keluarga Bei Yu sama keluarga kita teman seumur hidup. Dari kakeknya udah dokter terkenal. Ayah Bei Yutong fokus riset obat kanker baru. Bisa dibilang terkenal di dalam dan luar negeri. Jadi, Bei Yutong mewarisi otak dan bakat ayahnya. Harus diakui, aku mau Hang Xuan juara di mana-mana. Tapi hadapin Bei Yutong, aku harus nahan napas. Walaupun kamu bilang gitu, Bei Yutong itu hampir sempurna. Selama masih manusia, pasti ada cacatnya. Semakin hampir sempurna, semakin dalam cacatnya tersembunyi. Semakin mengejutkan rahasianya. Ngomong-ngomong, ibunya meninggal 7 tahun lalu. Tewas kecelakaan mobil. Jasadnya nggak ketemu. Bisa dibilang, mati nggak jelas. Maaf Pak, kami nggak kenal orang yang Anda cari. Bu, aku nggak bakal nyerah. Aku pasti ungkap kebenaran kecelakaan itu. Pak Bei Yutong, polisi udah periksa berkasnya.
Mobil Anking beneran lepas kendali nabrak laut. Hujan deras hapus jejak di jalan. Nggak ada jasad yang ditemuin. Tapi waktu diperiksa, keluarga dia buru-buru tutup kasusnya sebagai kecelakaan. Anking kesel mati gara-gara anak durhaka. Aku dengar orang bilang, anaknya sama yang lebih gede darinya. Wanita tua yang sudah bertahun-tahun jatuh cinta. Anking itu tidak setuju. Tapi anaknya malah memukulnya. Aku akan bunuh kamu. Aku bunuh kamu dengan tanganku sendiri. Aku pasti akan berusaha. Hidup ada di kakiku. Aku tidak akan pernah menyerah. Aku tidak akan pernah menyerah. Aku harus bahagia. Aku tidak bisa menyerah. Aku harus terus maju. Aku harus bekerja keras. Hei, apa yang kamu teriak-teriak? Besok adalah hari pameran pembelian rumah. Itu juga berarti aku akan segera bertemu Ye Hang Xuan. Ketika aku gugup, aku akan berdiri di sini dan berteriak. Karena dari sini bisa melihat ribuan lampu. Rasanya seperti hidup benar-benar di bawah kendaliku. Rasanya sangat percaya diri. Seperti ini. Ye Hang Xuan, aku datang. Aku akan mempertahankan rumah tua ini. Aku akan bertemu ayahku. Ucapkan sesuatu. Apapun yang kamu katakan. Sesuai keinginanmu. Apapun yang ingin kamu capai. Kamu bisa ucapkan ini. Hidup ada di kakiku. Aku tidak akan pernah menyerah. Katakan itu berhasil. Hidup ada di kakiku, aku tidak akan pernah menyerah. Wah, pusing sekali. Lakukan lagi. Hidup ada di kakiku, aku tidak akan pernah menyerah. Betapa hebatnya. Aku tidak menyangka dia akan membebaskanku. Apa yang kamu lakukan? Serius loh. Kamu terlihat sangat cantik. Bagaimana menurutmu? Apakah Ye Hang Xuan akan menyukaiku? Seharusnya iya. Jangan pakai kacamata ini lagi. Mengerti. Tunggu sebentar. Oke, jangan bergerak, jangan bergerak. Aku akan katakan. Betapapun biasa batu itu, setelah dipoles akan tetap bersinar. Hang Xuan terlalu salah paham denganmu. Lupakan Yi Xiaomian hari ini. Identitas barumu adalah Lily. Biarkan Hang Xuan mengenalmu kembali. Ayo, jangan bikin malu. Ayo, kamu harus menang. Ayo. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, selamat datang di negosiasi pembelian rumah ini. Yutong bilang nanti akan mengajakku bertemu Hang Xuan. Tarik napas dalam-dalam. Yi Xiaomian, mulai sekarang kamu harus tampil bagus. Kamu harus tetap tenang. Kakakku sudah sampai. Kau temani dia lihat-lihat. Apakah hubungan kalian baik? Untungnya tidak seperti sebagian orang. Dia tidak mau melakukan segala cara untuk mencapai tujuannya. Dia tidak akan melakukan hal buruk apapun. Sedangkan kau malah menjebak adikmu sendiri. Orang macam apa itu? Jadi Tuan Bei Yutong,
Kau pasti orang yang sangat emosional. Saya dengar ibumu meninggal dalam kecelakaan mobil. 7 tahun yang lalu, kau pasti sangat sedih. Apa yang ingin kau katakan? Maksud saya, beberapa orang sudah penuh dosa. Masih mau berpura-pura menjadi penyelamat di sini. Tidakkah menurutmu ini lucu? Kenali diri sendiri dan lawan. Menang setiap pertempuran. Karena kamu sudah memilih berpihak di Xiaomian. Aku harus melakukan penyelidikan tentangmu. Pria yang membunuh ibunya sendiri tidak bisa dimaafkan. Berpihak dengan orang sepertimu membuat bulu kuduku merinding. Maaf? Direktur Ye, kau belum bertemu adikmu. Apakah kau mau menunggunya? Tidak apa-apa kalau dia tidak datang. Aku tahu ini sulit untukmu. Sejujurnya, rasanya seperti bencana setiap kali aku memikirkan adikmu. Maaf. Tidak apa-apa. Aku sangat kecewa dengan adikku. Dia tidak akan datang. Aku tahu ini sulit untukmu. Sejujurnya, setiap kali memikirkan kakakmu, rasanya seperti bencana. Aku sangat kecewa dengan kakakku. Batu sekalipun diam pelas. Biasa ya tetap biasa. 7. Bei Yutong. Maaf. Aku mengecewakanmu, gagal membantuku. Ada apa, Tante? Aku minta tolong. Pak Li, kamu punya data ini. Oke, kami mengerti. Yi Xiaomian. Berhenti, Yi Xiaomian. Gak lihat papan besar ini? Ada apa? Sembrono sekali. Maaf, semuanya. Kenapa kamu lagi? Segera tinggalkan tempat ini. Bei Yutong, ayo pergi. Ada apa? Jangan-jangan dipukul balik sama kakakmu. Nanti ku jelaskan. Cepetan, Yi Xiaomian. Yi Xiaomian, jangan lupa kita masih ada urusan. Rumah tua itu, tempat kita hidup bersama sejak kecil. Kamu gak ada rasa sama sekali? Kalau benci itu perasaan. Aku harus gimana? Kita bisa baik seperti dulu. Yi Xiaomian, hematlah nyawamu. Kalau mau aku membencimu. Kalau kamu bisa sedikit mengurangi. Jual rumah tua itu sekarang juga. Dan semakin jauh dariku semakin baik. Biar aku gak pernah lihat kamu lagi. Tanda tangan. Tanda tangan. Aku akan tanda tangan. Dia gak akan tanda tangan. Dengar ya. Yi Xiaomian selalu anggap kamu adik kesayangannya. Kamu masih mau ancam dia dengan rasa bersalahnya? Kamu manusia apa? Bei Yutong. Apa penjelasanku tadi kurang jelas? Yi Xiaomian, aku tahu kamu sekarang sekutu dengan Bei Yu. Aku punya rahasianya di sini. Mau tahu? Yi Xiaomian, kamu benar-benar berpikir pria yang sangat sempurna akan jatuh dari langit? Apakah kamu sadar? Akan kuberitahu kamu, wajah asli pelindungmu yang hebat itu. Apa? Yutong, apa yang kakak saya katakan itu? Jangan tanya dia. Akan kuberitahu kamu. Ini yang saya rekam di pantai. Bei Yutong, kamu seharusnya tahu persis apa isinya, kan? Kuberitahu ya, kalau kamu tetap tidak mau menandatangani, aku akan mempostingnya ke internet. Bei Yutong, seluruh hidupmu akan hancur. Ku beritahu ya. Yi Xiaomian tidak akan menandatangani.
Jangan pikir kamu bisa mengancamku dengan hal ini. Meskipun dia mau menandatangani, aku akan menghalanginya. Apakah kamu sudah mengerti? Oke, Bei Yutong. Kamu sangat jantan. Aku peringatkan, jangan sampai menyesal. Apa yang kamu lakukan? Kak, tidak apa-apa apapun yang ingin kamu lakukan padaku. Tapi aku mohon, jangan libatkan temanku lagi, oke? Xiao Mian. Aku dengar kamu sudah mengacaukan rapat negosiasi itu. Kamu segera balik dan lapor ke aku. Bukankah mata-matamu sudah memberitahu semuanya? Apa yang kamu mau saya laporkan? Sebenarnya kamu tidak pernah percaya padaku, kamu hanya marah padaku. Benarkan untukmu. Aku tahu dari awal. Kamu tidak punya kemampuan untuk menyelesaikan proyek ini. Aku hanya selalu menjagamu di segala situasi. Kamu memang ingin keadaan jadi seperti ini. Di mana kamu letakkan muka saya? Berapa banyak orang yang harus kamu jadikan bahan tertawaan sampai kamu puas? Siapa yang suka lihat, biarkan mereka lihat saja. Lagi pula semua orang sudah tahu. Aku Yang Xuan, hanya kotoran yang bersembunyi di belakang ibuku. Kamu tinggal buat boneka dan letakkan di kantorku. Bukankah itu sebagai saja atas belas kasihanmu? Saya harap kamu pikirkan lagi dengan otak pintarmu itu. Untuk siapa saya bersusah payah melakukan semua ini? Untuk gengsimu. Karena hubungan ayah membuat kamu kehilangan muka. Kamu harus pura-pura tidak peduli. Tapi apa kamu pikir? Seluruh dunia menertawakanmu di belakangmu. Jadi kamu tahu apa? Setiap kali wartawan tanya apa yang suka kutonton. Kukatakan saja suka lihat wajah ibuku. Dasar brengsek, kamu kecil brengsek. Mana ada anjing semalas kamu? Makanlah. Ah, jangan makan. Aku cuma orang lewat. Kamu orang lewat. Mari jadi teman. Yo. Ada cantik yang temani kita. Senang-senang, senang-senang. Kok kamu bisa datang? Saat kamu punya masalah, lebih baik cerita sama orang. Sutradara Ye, sebenarnya kamu bisa. Anggap aku teman yang bisa diandalkan. Ayo makan. Kamu selalu begitu pengertian. Aku terlalu paham saat seseorang sendirian, tapi tak bisa rasakan nikmatnya ditemani. Kamu dingin. Apakah aku suka dia? Kok aku bisa rasakan jantung berdebar? Tidak, pasti hanya hayalan.